Bagai sebuah buku, kehidupan memiliki cerita di tiap lembarnya. Kisah manis berbuah kesenangan. Kisah pahit berbuah pembelajaran. Cara kita membaca tiap kisah menentukan makna yang bisa kita olah. Edisi kali ini, Jenggun akan berbagi kisah tentang balerina dan kehidupannya. Dan inilah kisahnya. Hai teman Jenggun. Waduh, ini nih ya, orang yang datang sekali ini nih di tempat saya. Ini teman lama banget. Kenalnya ketika pada suatu masa saya masih jadi asisten Susan Bahtiar. Kenalanlah nih di suatu event tengah malam. Dia adalah seorang balerina. Harusnya sih ada kembarannya nih, tapi kembarannya jauh di negeri Kanggurus itu. Jadi cuma menghadirkan Adela. Sama-sama Virgo pula. Bisik dan Indo asing. Jadi langsung rapi-rapihin. Gemes aja. Jadi, apa kabar sih? Ya Allah, udah sekian puluh lah. Baik. Masih begini. Masih menari-nari. Masih berusaha. Perform ballet sih udah enggak ya. Kayaknya udah gak ada yang tertarik ya. Nari kontemporer masih sekali-sekali. Tapi ballet masih berusaha untuk latihan. Kayak hari ini aku ada workshop. Ada guru balet dari Inggris, aku ikutan. Walaupun jadi manusia tertua yang ikutan. It's okay. Aku juga, aku nggak merasa kayak umur itu jadi batasan untuk belajar. Jadi bodo amat. Kita kan tetap harus begini. Yes. Terus kenapa bisa jatuh cinta sama balet ini? Kenapa? Apakah memang kayaknya semua orang tua mewajibkan atau apa nih? Enggak, jadi waktu kecil kita berdua, Dela sama Leta. Leta nanti ditaruh ya fotonya. Itu udah waktu TK tuh udah jumpalitan. Split sana, koprol, kayang, apalah segala. Terus kayak yang tanding senam pagi Indonesia tuh di tengah depan. Kakinya kan angkat tinggi gitu. Si mama kan rumah nenek tuh digondang dia, jadi deket banget sama tim kan. Jadi waktu kecil-kecil mama juga seneng nonton balet gitu. Jadi waktu kecil, nonton balet yuk, deket rumah nenek, kita nonton gitu ke situ. Terus di kelas 2 SD sebenarnya agak telat tuh ya. Mama baru nanya mau balet nggak? Harusnya gitu. umur berapa? 5, bukan nggak telat sih, maksudnya enaknya dari umur 5, aku umur 8 baru mulai. Cuma umur 8 ternyata ada penelitian kalau umur 8 itu umur dimana anak kecil menerima informasi yang dikasih itu lebih maksimal. Jadi kadang-kadang kalau umur 5 tahun kan masih yang kayak mau lari-lari sana gitu. Kalau 5 tahun kayak 8 tahun kayak gitu. Terus ditawarin lah masuk ke Namarina. Dulu kan rumah kita di Tebet, ada Namarina di Jalan Cimahi dulu gitu. Jadi kayak habis itu kita kayak tidak mau keluar, tidak mau berhenti, tidak mau kayak semua mau liburan lebaran ke Jogja ke neneknya dari pihak papa, kakek nenek di rumah. Itu kita nggak bisa, mesti tunggu baletnya libur dulu. Walaupun sekolah udah libur nih misalnya ya, balet belum libur kita belum bisa pulang kampung gitu. Makanya semuanya segala sesuatu pokoknya kegiatan harus dulu. Balet dulu, yang lain nomor 2 gitu. Saking cintanya tuh. Kayaknya klop gitu, pas banget kayak this is it gitu. Ya, karena bisa koprol, bisa bisa angkat-angkat kaki gitu ya kan. Iya. Nah terus dari situ setelah beranjak remaja, ikut sio-sio pentas anu anak inu dong pasti. Waktu remaja sih masih belum terlalu ya kan kalau dulu kan sekolah balet tuh tidak terlalu banyak yang komersial dulu tahun berapa sih? 80-90-an sih ya. 90-an lah ya. Itu kan masih belum terlalu banyak komersial yang mau pakai balet gitu. Setelah kayak kuliah gitu baru kayak lebih banyak untuk komersial. Basically apa yang diajarin waktu di Namarina? Semuanya dong, teknik balet. Aku kan nggak ngerti, aku kan bukan penari balet. Jadi di Namarina itu dia teknik baletnya menggunakan metode dari Royal Academy of Dance Inggris. Jadi kan balet itu ada metode Inggris, metode Rusia yang Vaganova itu, tahu dong, semua orang tahu. Kalau balet taunya balet Rusia lah ya. Rusia aku cuma taunya penarinya aja. Siapa? Baryshnikov. Oh iya benar, iya Nureyev ya. Iya, ada Italia juga, ada Australia. Jadi kayak ada banyak. Nah kalau di Namarina tuh
Royal Academy of Dance. Jadi kita belajar Oh, benar-benar kiblatnya ke basic. situ. Benar-benar basic. Kalau sistem yang Royal Academy of Dance itu metodik pedagoginya tuh bagus kalau aku lihat sekarang setelah aku udah selesai gitu, kayak yang dari level yang 1 naik ke level 2 tuh benar-benar kayak di fit basicnya di sini, jadi pas di level berikutnya udah strong enough karena dia udah kuat di sininya, jadi kayak gitu. Kalau Vaganova dia sistemnya lain lagi, dia emang sistemnya lebih masif, lebih apa ya, lebih karena lebih menuju ke penarian, jadi kayak kadang-kadang kalau misalnya kita nggak terlalu strong tekniknya sebelumnya, kita secara kitanya sendiri agak berat. Tapi sekarang sih udah jauh lebih bagus sih kalau sekolah-sekolah yang di Indonesia dengan berbagai metodenya, mau yang Rusia, mau yang Australia, Indonesia, Indonesia. Perbedaannya Inggris. tuh kelihatan banget nggak? Yang satu Australia, yang satu London atau Rusia gitu. Amerika tuh kiblatnya kemana? Amerika sendiri ya. Mereka juga punya sendiri. Amerika punya sendiri. Balanchine kan. Ada juga yang banyak di Amerika juga mengambil Vaganova Rusia metodenya. Gitu. Ya jadi kalau misalnya dulu ada waktu itu aku di Boston pernah summer dance program, terus ada pemusik konduktornya ada kelas kita menjelaskan perbedaan Rusia, Amerika dan ini. Jadi dia kayak kalau Inggris tuh kalau musik kita sesuai dengan musiknya. Kalau Rusia kadang-kadang dia penarinya tuh lebih duluan dari musiknya. Terus kalau ada Amerika dia lupa kalau nggak salah apa dia sedikit laid back setelah musik, pokoknya gitu. Emang tipis banget sih. Musik yang ngerti musik dan teknik balet tuh kayak ngeliatnya, oh ya ini beda banget. Tapi kadang-kadang kita bisa lebih kelihatan kalau misalnya Rusia tuh bener-bener yang bravura, extravaganza yang kayak wak gitu, kayak gitu. Kalau Inggris tuh kayak yang soft, yang manis-manis gitu. Kayak sophisticated gitu ya, harus kayak lady ya kan. Iya, kalau sedangkan Rusia kan kayak yang dia mungkin militer karena ya. dia suppress, dia jadi kayak meledak gitu kali dia ya. kan Rusia kaku militer, dia harus kayak begitu nari langsung yang wah ini dia nih gitu kan. Ditahan begitu nari. Gitu ya. Gitu. Oh gitu. Perbedaan yang paling gampang. Kalau Amerika di antaranya itulah. Seru. Aku suka semuanya. Terus dan senangnya setelah bertahun-tahun akhirnya aku bisa belajar segala gaya itu. Oh gitu. Ya karena ikutan summer dance program di Amerika kan, ya kita ikutan sistemnya dia kan, yang gitu. Tapi aku belum pernah belajar Balanchine. Oh di Denmark juga ada satu metode lagi yang lainnya gitu. Aku tuh ya denger nama Balanchine itu kayaknya dia tuh laki kan ya kalau nggak salah. Laki, istrinya banyak. Oh iya, aku gara-gara nonton film ya biasalah kalau dokuseri balet itu kan pasti menyebut nama si bapak ini gitu kan. Aku pikir dia Rusia, bukan ya? Iya, dia Rusia. Oh, dia Rusia yang migrate. Rusia pindah ke situ. Kayak nggak puas di Rusia, akhirnya dia pindah ke Amerika, terus atau ada yang mensponsori dia, jadi kayak yang dia bisa berkembang sekali. Oh gitu. Akhirnya bisa punya gaya sendiri, keren abis dia. Dia genius. Nah, kalau di Indonesia, dirimu apa mengikuti apa? Kalau di Indonesia kita punya legend kan Tante Farida Utoyo. Kemudian juga ada almarhum Tante Nani Lubis, Maya Tamara, terus ada Tante Marlupi Siangga, ada Miss Vivi Siangga. Banyak dan aku alhamdulillah berdua sama Leta akhirnya bisa belajar sama semua orang itu. This legends. The legend itu. Maestro inilah. Pertama kan ya Dina Marina. Terus dari situ pindah. Tahun 2000 kami berdua kayak membebaskan diri dari satu sekolah. Misalnya kayak dulu kan kalau di Indonesia tuh kita selalu terpaku di satu sekolah. Kita kan nggak punya ballet company ya. Jadi walaupun kita udah lulus jenjang pendidikannya, kita nggak tahu mau kemana gitu kan. Jadi biasanya kita stay di satu sekolah. Nah aku berdua waktu itu kan sempat sekolah di New York kan, di Alvin Ailey American Dance Center. Pas banget krisis moneter ya, berangkat waktu tahun 97 September. Terus begitu semester berikutnya udah mesti bayaran kan, bingung. Anaknya 2 ya.
Anaknya 4 papa mama, anaknya 4, 2 sekolah balet di New York. Jadi kayak yang enggak, kita mesti pulang. Jadi kayak yang udah, padahal udah Jadi nggak selesai tuh yang di nggak selesai sana. banget. Jadi kita harusnya 2 tahun certification, akhirnya cuma 1 semester gitu. Terus Ya. kayak ya udah pulang ke sini, terus masuk ke Namarina lagi 98, terus 2 tahun di situ. Oh, kita masuk ke IKJ. Masuk di IKJ kan kita ngambil manajemen seni pertunjukan, bukan tari. Karena kita berdua itu kan penari bukan koreografer jiwanya. Jadi di situ begitu masuk IKJ mah ketemu sama koreografer IKJ kan. Terus diajakin nari lah kan. Dia ngeliat kita udah sering banget dari kecil tuh kalau ada workshop balet atau dance dari luar negeri biasanya kan di IKJ. Iya, di pastinya kan di situ. ada teater tarinya, ruangan tari. Terus di situ tuh jadi kita udah banyak kenal teman-teman IKJ kan akhirnya. Nah begitu kita masuk IKJ kan langsung yang dia, nah iya nih ada anak-anak balet nih bisa dikerjain, suruh jadi penari-penari kita gitu kan. Terus yang ya udah jadi kita nari terus kayak yang ya kenapa kita cuma di satu tempat ya di Namarina aja kayaknya it's not big enough for us gitu. Selalu udah balik dari Amerika terus kayak terus sini aja. Habis itu ya sama koreografer IKJ sih kita udah main juga udah nari juga. Cuma kan kayak ini kayaknya kurang nih rasanya gitu. Jadi kayak akhirnya tahun 2000 kita memutuskan untuk ya udah deh kita stay di satu tempat balet ini. Terus kita membuka ya udah kita lihat apa yang terjadi gitu. Iyalah, panggil aku, hire aku buat menari gitu ya kan? Daripada nunggu-nunggu aja ya kan. Kita bukalah ya ada aku loh. Agent gitu kan. Terus habis itu tapi kita itu ya. Itu. Jadi karena tadi kan Della kan bilang bahwa di kita tuh nggak ada ballet company sehingga stay-nya di suatu sekolah. Tapi kalau di luar itu walaupun ada sekolah-sekolah ballet ujungnya jadi ada ballet company itu. Iya. Jadi ini harus audisi masuk ke si ballet company itu menjadi di tempat ini menjadi penari di ballet company ini. Yoi. Oh gitu. Di kita tuh nggak punya ya? Belum. Paling semi profesional gitu. Aku belum selesai ceritanya. Iya. Nggak penasaran gue. Nggak deh. Tahun 2000 abis itu karena udah bebas terus kita diajakin sama Tante Farida Utoyo almarhum. Ya udah kalau kamu lagi pengen kelas-kelas balet hadir aja ke sini gitu kayak. Jadi kita habis itu kayak udah habis itu ya jadi aktif pertunjukan di situ. Terus kadang juga di Batavia Dance Studio. Tapi tidak bergabung di tempat Tante Farida. Enggak exactly gitu. Cuma ikut aja gitu kan. Menggembirakan, bersenang-senang sama teman-teman yang lainnya lagi. Which is sebenarnya sebagian udah kenal juga karena dari workshop dari kan kalau ada workshop kita campur dari sekolah macam-macam jadi kenal gitu. Terus habis itu tahun 2000 berapa ya 2005 deh kalau nggak salah waktu itu ada Miss Vivi yang nggak dari Marlupi balet dia pengen muridnya ada yang talented terus pengen satu ujian yang aku berdua belum ambil namanya Solo Seal Award. Dulu itu pertama kali Indonesia bikin terus si namanya Yanti dia pengen dia mau ujian tapi biasanya kita cuma nari sendiri-sendiri tuh. Kalau penari cuma satu kan kasihan ya capek ya. Atau cuma 2 gitu. Kan Miss Vivi dengar dia Leleta pengen nih sebenarnya. Jadi kayak dia ngajakin kita oh iya kita mau. Jadi kita latihan tiap hari sampai ujian segala. Cuma kita waktu itu udah umurnya udah kayak way over like 25 kali. Berapa tuh? Tahun 2000 berapa tuh? 2005 mungkin lebih dari 25 ya. 30 kali ya. Terus ya kita aman lah ujiannya, maksudnya aman tapi secara strength. Jadi Solo Seal ini kayak certification yang menyatakan bahwa kamu itu it's good enough buat masuk ke dance company gitu. Nah that time kita udah baletnya udah on and off. Jadi cuma benar-benar hadir latihan untuk ujian itu. Jadi secara strength tidak cukup. Bisa aman tapi nggak cukup untuk lulus gitu. Tapi kita ujiannya bisa survive lah gitu. Dan secara kepenariannya sih ditulis di ininya menarinya bagus. Tapi sorry kekuatan kakinya secara ototnya enggak. Karena udah jeda lama itu. Iya enggak beda lah ya. Maksudnya kalau itu kan kita mesti benar-benar yang setiap hari 2 jam lah minimal kayak gitu. Kita kayak benar-benar yang sehari 2 jam di luar latihan ujiannya ya. Latihan untuk teknik badannya gitu. Tapi itu kayak sebuah
kita seneng banget sih tetap walaupun nggak lulus gitu, tapi kita kayak akhirnya kesampaian nih ikut ujian ini walaupun nggak lulus gitu. Si Solosial Award itu. Yang satu lagi lulus. Lulus, alhamdulillah. Masuk ke sana. Dia masuk belakangan dia ke Ballet Manila. Oh. Pokoknya bisa apply, Pokoknya kayak bisa nggak langsung bisa keterima pastinya. Cuman ini kayak ini kayak nilai tambah dari seorang penari lah gitu. Si Solosial ini adalah kayak certification yang penambah keren lah aja. Oh, berarti lu bisa nih ya. Oh, ini keren nih buat nari solo nih bisa nih kayaknya gitu. Oh, gitu. Dari sekian banyak legend di Indonesia kan, ada Tante Farida Utoyo, ada Nani Lubis, Maya Tamara, Vivi, terus ada Tante Marlupi. Terus kan yang aku tahu Indonesia tuh awal-awal sebelum ya selain legend ini adalah satu penari yang aku tahu ya, baru ketemuan kemarin. Ke Amerika sono kan. Iya, itu favoritnya kita bersama, Mbak Linda Humar. Dia itu awalnya dari salah satu legend. Tante Fari. Oh, dari Farida, Tante Farida. Terus dia melanglang buana lah tuh. Iya. Ya itu alasan kenapa Delaleta masuk ke Alvin Ailey. Itu karena Mbak Linda aja. Kalau nggak kita nggak tahu sih kayaknya ada sekolah itu. Oh gitu. Ya jadi Alvin Ailey itu bukan sekolah balet, dia sekolah tari. Kontemporer, tari modern lah. Jadi di situ kita setiap hari emang balet, belajar jazz, Martha Graham teknik, terus ada Dunham teknik, terus ada musical theater, ada Horton teknik. Jadi kita di situ sebagai penari dipersiapkan dengan berbagai gaya tari supaya kita bisa kalau mau audisi lebih fluid lah, maksudnya lebih fleksibel, nggak cuma bisa audisi di balet aja gitu. Oh, jadi dan itu memang sekolah orang Afro American, jadi isinya lebih banyak Afro American, tapi emang ada Asianya, ada Spanish, ada bulenya pun juga ada, cuma pada dasarnya itu si koreografer Alvin Ailey itu dia orang Afro American. Oh gitu. Selama sekolah di sana pernah ikut audisi nggak? Kan waktu itu masih student ya, jadi masih nggak student boleh, visa nggak bisa. Oh gitu. Jadi cuma belajar gitu. Iya, dan nggak ada waktunya juga kan, kita belajar dari jam 9 sampai jam 5 ya. Gitu. Kadang-kadang malah itu lebih. Karena waktu aku ingat banget waktu itu bulan puasa, kita tetap puasa. Kita berdua tuh seneng banget puasa. Jadi seneng banget puasa. Jadi kita puasa dong dengan kelas yang dari jam 9 sampai jam. Kebetulan itu hari itu kita lagi minggu-minggu itu tuh lagi mau pertunjukan akhir semester. Jadi lebih dari jam 6, jam 7 gitu. Terus kita pernah, itu kan zaman itu kan tahun 97 itu mungkin fasting secara Islam tuh orang Amerika tuh tidak terlalu tahu ya, masih belum aware gitu. Jadi kita bilang sama gurunya, Bu, saya mau buka puasa, boleh nggak sebentar? Atau nggak kita lagi kayak kecapean sih, kayak boleh duduk sebentar nggak? Karena kita lagi puasa. Dia kayak nggak, apaan sih? Dia nggak ngerti gitu, kayak agak nggak, bukan digini, tapi yang nggak, kamu tetap latihan gitu. Oh iya, oke gitu. Kayak kita juga nggak ya gengsi juga sih, maksudnya kayak ya udahlah masih kuat juga gitu kan, bukannya mau pingsan, tapi gitu. Tapi ya kayak selalu ingat kayak waktu itu kita masih tetap puasa dan tetap nggak luar biasa. Enggak, bukan pengen gara-gara, bukan pengen gitu ini, maksudnya kayak iya gitu lah, ngerti kan, bukannya pengen show off puasa banget sih Pok gitu. Nggak apa-apa. Karena aku jadi malu menjawabnya, karena aku hal-hal yang lain masih kurang kuat untuk menjalankannya. Ya sudahlah. Nah, goblok. Gini. Jujur ya. Jujur. Itulah namanya balancing. Apa tuh kalau teknik balet apa namanya? Balancing kan? Ya udah. Nggak usah pusing. Nah, boleh nggak dikasih tahu dulu nih istilah-istilahnya dulu deh, apa aja yang dipelajari dulu? Oke, kalau basic dari movement balet di balet itu adalah 2 sebenarnya. Cuma plie yang aku berdiri dulu. Padahal kan aja. Oke. Jadi apa tuh basicnya? 2. Ada 2. Iya. Pose 1 itu plie. Oke. To bend kalau bahasa Inggrisnya menekuk. Oh, kalau bahasa Jawanya mendak. Yes.
Tapi kalau mendak kan agak keluar ya. Iya. Ini nggak boleh keluar. Oh. Iya. Terus abis itu yang kedua itu namanya batmong tongdu. Kakinya lurus ke depan. Bukan ke depan sih, harus bisa ke samping, bisa ke belakang. Tapi pokoknya kakinya keluar dari badan bawah kita secara lurus. Setelah itu semua gerakan balet itu ya perpaduan dari dua gerakan itu. Jadi kalau kita bisa meneliti bersama. Oh gitu. Iya. Jadi basicnya cuma dua itu. Iya, jadi makanya sisanya istilah-istilah itu adalah gabungan dari ini. Iya. Kayak apa ya? Ya, gitu deh. Jadi kayak ini kayak arabes gini kan sebenarnya dia ini kan kayak dari sini gitu. Terus kayak mau jumps gitu kan. Dari tekuk sini terus jadi lurus lagi gitu. Jadi kayak sebenarnya cuma dua gitu. Tapi berkembang. Gitu. Terus bawaan wajibnya? Bawaan wajibnya sepatu balet. Mm-mm. Ini ada. Jadi kalau awal-awal balet kita biasanya mau dari kecil sampai umur berapapun itu kita balet, kita pakai sepatu balet yang soft shoes namanya. Seperti ini. Bahannya bisa macam-macam, bisa dari ini kanvas, terus ada satin, sama ada kulit. Jadi ininya kanvas. Ini bisa kanvas, bisa kanvas, satin, bisa satin. kulit. Cuma ini aku sukaan yang kanvas, kayak lebih durable gitu. Oh gitu. Iya, ini biasanya di awal kelas kita biasanya pakai ini. Kalau nanti belakangan kita mau pakai point shoes bisa lagi. Nah, kalau yang itu point shoes tuh? Nah, kalau point shoes itu tidak buat latihan dong. Justru harus latihan juga. Kalau enggak kapan kuatnya kita mau pakai begini sepatu keras banget kan ini. Ini sepatu baru jadi aku belum sebenarnya kayak keras banget kan. Itu isinya bisa buat ngulek. Bahannya apa ininya? Ininya itu apa? Jadi kalau yang tradisional ini tradisional ya. Ini tradisional. Keras loh, Bo. Dalamnya tuh sebenarnya sih kertas ya. Hah? Tapi dilem layer of kertas gitu. Iya, that's why kita setiap abis latihan kita mesti angin-angin supaya dia umurnya bisa panjang, lebih panjang. Oh, kertas ini, tapi kertas yang tapi keras loh. Tapi jadi sekarang sih udah ada sepatu yang teknologi baru. Pakai dia udah kayak pakai itu dia kayak semacam plastik polimer something gitu. Macam-macam. Cuma ya aku tetap anak. Tapi kalau cowok tuh nggak pakai sepatu ya rata-rata ya kalau nari ya? Nggak pakai point shoes. Nggak pakai sepatu. Pakai sepatu ini. Oh, pakai yang ini dia justru. Iya. Terus biasanya kalau cowok tuh dia akan disamain sama kostumnya, warna kostumnya sepatu baletnya. Pakai ini. Karena cowok tuh kayak pakai kaos, pakai legging gitu kan kalau cowok tuh. Pakai tights juga sih. Iya, tight itu kan. Sampai ujung kaki kan. Ujungnya pakai sepatu balet ini. Oh, jadi si tightnya itu tetap sampai ini, tight itu tetap pakai sampai ujung kaki, kayak stocking gitu, terus baru pakai ini lagi. Pakai ini. Tapi emang kadang sepatu laki-laki agak lain sedikit dari ini kan perempuan ininya pendek. Kalau laki-laki dia sedikit lebih panjang gitu. Karena struktur kakinya emang akan lebih kelihatan bagus kalau dia lebih panjang. Oh gitu. Di Indonesia tuh ada penari balet cowok nggak sih? Ada. Segelintir. Segelintir ya? Segelintir banget. Ada. Aku ada. Kalau angkatannya Dela? Angkatan aku tuh nggak ada. Adanya kakak kelas, kakak senior. Oh gitu? Ada almarhum kakak Dendi, Basilius. Terus ada Kak Yudi. Kak Yudi masih ada. Kak Yudi di Sumber Cipta, Yudi Silasuman. Ini dulu ya. Dulu mereka menari ya dulu. Sekarang sih udah ngajar aja Kak Yudi. Terus ada siapa lagi ya? Ada beberapa. Sering kali kita akhirnya kalau bikin dulu ya, kalau bikin sampai sekarang deh sebenarnya, kalau bikin produksi kita perlu cowok penari balet cowok yang lebih banyak, kita minta bantuan sama penari-penari modern. Oh gitu? Iya. Karena crash course lah mereka, suruh belajar balet. Oh gitu. Karena di Indonesia tuh benar-benar nggak ada generasi penari balet cowok ya? Kalau yang sekarang ada lagi, sekarang ada sekitar umur 20-30 tuh ada. Oh gitu. Di bawah aku tuh ada Michael Halim, di Marlupi sekarang ada beberapa. Terus ada si
Davrel Dulu tuh ya. ada Hendrik kan namanya. Almarhum Almarhum Hendrik. kan. Iya, itu pasangan aku sering sekali, senang sekali. Iya, dia itu kan ikut Ya di... Kak Hendrik itu basicnya dulu dia sebenarnya jazz ballet. Oh gitu. Tapi karena dia keren sekali, terus emang sering juga dipakai untuk ballet, akhirnya emang Ya, aku pernah teknik ketemu baletnya dia bagus zaman sih. waktu aku masih suka. Dia kan suka ikut di Flex Point tuh. Iya, nah itu. Penarinya Flex Point Iya, kan. sama Kak Deddy Puja Indra. Iya. Mas Dedi itu juga gitu ya? Batavia Penari Dance. Itu pangeran aku waktu aku jadi Cinderella. Terus ada Mas Tobi, Dedi. Rorim Pandey juga ya? Iya. Gitu. Itu aku nari bareng. Pokoknya aku nari bareng sama Kak Henry, Kak Dedi, sama Kak Tobi, sama almarhum Mas Kak Jinot. Itu Ya, di Jinot tuh juga kan, Jinot tuh juga. Swan Lake lagi, Swan Lake. Cuma that time itu parah, itu parah. Di Swan Lake ya aku itu pertama kali aku pertunjukan dengan point shoes bersama kakak-kakak senior. Itu aku ingat banget waktu SMP. Latihan tuh 3 bulan ya. Aku kan jadi penari yang di pinggir dong, yang diem terus. Oh, bukan prima ballerina ya? Wah, atau SMP. Kakak-kakak udah lebih jago banget lagi ya. Terus, latihan tuh deh. Seminggu sebelumnya si Leta kena cacar air. Pusing dong. Udah Leta udah nangis-nangis deh. Wah, kita pertunjukan nih. Dia lah pisah tidurnya kan. Udah latihan terus gitu yang sampai malam, keringet sampai menetes ke bawah gitu kan. Terus 2 hari sebelum pertunjukan Adila kena cacar air. Ya. Sedih. Jadi 2 ini tidak ikut pertunjukan Aleta jadi pertunjukan. Aleta sehat. Aleta sehat dia lagi. Situ yang berdarah-darah menang. Sedih banget. Ya Allah. Mama, iya. Jadilah aku sedih. Ya Allah. Jadinya lihat tadi yang foto beneran dia. Oh, tapi ada cerita lucu tuh. Tapi kan nggak kelihatan lah masa itu siapa Adela siapa Leta, bukan? Tapi kan dia nggak ikutan, sedih gak? Sedih kan? Ini pertunjukan pertama jadi senior loh, jadi pakai point shoes. Selama ini kita pertunjukan uji pentas kayak pakai yang ini ya. No, pakai ini, tapi bukan sama kakak-kakak senior, ini bersama ribuan anak lainnya yang masih balet gitu kan, dari kecil primary, terus grade 1 2 3 4 5 6 7 8, terus pre elementary apa segala kayak itulah yang durasi 3 jam kita nari 5 menit gitu. Yang gitu, yang pertunjukan anak sekolah. Ini pertunjukan yang serius gitu. Orang nonton buat nonton balet keren gitu. Terus sakit. Tapi dia cerita lucu tuh si Leta waktu itu. Jadi disponsorin, make up-nya disponsorin lah mereka waktu itu. Leta kan anak SMP ya, kelihatan ya anak SMP ya. Jadi dia kan dandanin begitu pulang, dia ngapus make up, alis jam setengah, Bo. Terus that moment ya itu tahun 90 berapa ya? 91 ya? 91. Kan kita ke sekolah nggak pakai beginian. Di zaman itu kan SMP ya. Ya kalau SMP mana kita pakai alis ya. Ya dia nggak, alis setengah. Dia kayak, ini yang make upin nggak tahu dia anak SMP, anak sekolah maksudnya. Dia kayak, men, kalau anak zaman sekarang sih kita potong setengah ya kita pakai alis ya. Masih walaupun SMP, SD pun juga udah pakai alis kita mungkin kalau misalnya. Cuma kan zaman itu dicukur ya Allah. Seru deh. Senang. Habis senang. Iya, maksudnya gitulah. Seru-seru kan bisa diketawain sekarang. Betul. Terus apa ya? Kan dari sekian panjang perjalanan kalian berdua lah nih ya. Yang selalu terkenal dengan balerina kembar itu. Ada nggak dari pengalaman itu yang paling berkesan banget gitu? Aduh. Atau semuanya berkesan? Ada, mungkin beberapa ya. Kita kayak tahun 95 sama 96 tuh sempat dapat beasiswa untuk ikutan summer dance program, summer namanya apa? International Summer Dance School. Gitu. Di Jin M Wong Ballet School di Hong Kong, sebulanan. Enak dong. Iya, itu tahun 95 sama 96. Jadi kita kita apply, kita kirim foto. Dia biasanya kalau summer dance program gitu suka
ada requirement kamu mesti kirim foto menghadap ke depan. Kalau waktu itu aku ingat ya, menghadap ke depan, posisi 1, tangan second. Dari situ tuh kalau juri-juri atau guru yang jago tuh dia bisa ngeliat, oh ini anak baletnya bener, dia menggunakan ototnya secara tepat apa-apa. Sama arabes yang gini nih, wah, ting gitu. Itu bisa kelihatan tuh, ini baletnya oke atau nggak oke. Nah dari situ tuh, terus kita kirim ke situ, terus kita dapet lah. Berdua nih? Berdua. Waktu itu Leta dapet half scholarship, dia full scholarship. Jadi dia dapet sampai tiket pesawat, sampai sana kita nginep di hotel sebulanan. Si Leta dapet itu scoresnya. Tapi kan karena dia berdua sama Dela, dia dapat hotelnya juga. Jadi cuma bayar pesawat kita berangkat, si Leta. Kita berangkat ke sana. Jadi kayak tiap hari tuh asik kan ya, nginep di hotel kan ya. Tinggal berantakan, pulangnya udah rapi gitu. Itu yang sekolah, yang serunya tuh kayak yang di Jin Em Wong dulu tuh kita nginep di Kowloon, di Tsim Sha Tsui. Terus sekolahnya tuh di apa namanya? Di Hong Kongnya itu ya. Satu lagi dulu lupa namanya. Di Hong Kongnya. Jadi setiap pulang kan lagi summer ya. Naik metro. Summer sale kan ya. Belanja. Nah, setiap pulang cek. Esprit. Oh iya Esprit zaman itu ya. Nah, dia tuh deket lagi sama hotel juga. Abis itu apa yang dulu zaman dulu apa ya itu sih yang Benetton. Enggak, aku gak suka. Produk Hong Kong deh, lupa terkenal. U2 ya? U2 apa sih mereknya? Ya pokoknya kita aku kan anak daerah. Oh ya maaf ya, setiap hari pulangnya gini, kopernya banyak amat gitu bawaannya. Terus ya itu, tapi itu kayak 959 tuh yang kayak pertama kali kita belajar dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Itu yang kayak enak banget, badannya tuh kayak badannya jadi gitu. Oh itu ada fisiknya juga ya? Ya enggak, kita kan biasanya di Indonesia itu kan 4 kali seminggu sih, tapi tiap hari cuma 2 jam palingan, 1,5 jam, 2 jam. Oh gitu, kan. Sebenarnya idealnya? Iya, full day. Kan kita kan kalau di Indonesia kan emang kursus ya, bukan sekolah untuk menjadi penari balet. Kalau summer dance program tuh emang selalu kan dipakin kan, jadi kayak pagi kita balet teknik dulu, kemudian siang variation gitu misalnya. Abis itu makan siang, abis itu kita latihan mungkin dance karakter. Karakter dance bisa kayak yang mau Spanish style atau mau Rusia atau mau apa namanya tuh, Eropa gitu-gitu deh, mazurka apa gitu-gitu. Jadi terus abis itu nanti kita rehearsal karena mau latihan buat pertunjukan. Jadi ujungnya pertunjukan di teater gitu, gede situ. Jadi kayak yang selalu setiap hari jadi kita kayak bisa ngerasain kayak sekolah beneran balet kayak sekolah gitu. Jadinya 9 to 5 tuh bener kayak sekolah. Itu dengan guru-guru yang dari luar negeri, bukan cuma satu sekolah dari Jin Em Wong School-nya gitu. Dari Australia, dari Scotland, dari New York, dari apa gitu. Jadi kita kayak ketemu sama berbagai gaya, which semua guru itu kan punya gaya sendiri-sendiri ya, punya teknik dan informasi yang berbeda setiap guru. Jadi kayak memperkaya banget ikutan summer dance program. Dan pasti yang legend-legend ya yang datang itu? Enggak juga. Legend sih. Itu pokoknya aku sempat ketemu sama guru yang akhirnya waktu di New York ketemu lagi karena di Alvin Ailey dia juga ngajar gitu kayak gitu-gitu. Iya, itu 95 96. Terus tahun 97-nya kita berdua lagi apply ke Boston Ballet Summer Dance Program. Boston Ballet itu kayak dulu tuh ke 5 besar ballet company di Amerika lah gitu. Itu yang buat filmnya Mandy Moore itu bukan? No, itu New York City Ballet, based on New York City Ballet. Ini di Boston. Oke. Iya, itu juga seru. Maksudnya kayak itu kayak dari 2.000 orang tuh yang diterima kayak 300 doang all over. Dan kalian berdua salah satunya. Berdua, alhamdulillah lah. Terus nggak di kelas rendah juga, kayak kelas yang udah agak-agak gede-gede, senior gitu lah untungnya, kayak nggak malu-maluin banget kayak yang bisa di situ. Terus yang kayak benar-benar yang akhirnya kayak yang tau udah selesai itu kita tau ada Royal Ballet Dance Company di Inggris tuh ada satu principal ballerina yang sekarang namanya Sarah Lamb. Zaman kita Boston Ballet itu dia emang udah jago, kita tahu nih orang. Jadi kita kayak
satu ruangan sama dia aja. Wah, lah aku pernah sama dia Aku gitu kenal ya. dia tapi Jauh gitu, di atas gitu ya. Ah, Aku kenal dia tapi mudaan sih, tapi dia jago banget. Karena dia dari kecil udah full time. Oh gitu. Kayak gitu, ya gitu kan. Senang. Terus nih apa ya? Bawaan wajibnya? Bawaan wajib ini kan sepatu balet. Terus kalau udah tekniknya sudah kuat enough, kita mulai belajar pakai point shoes ini. Jadi ini nggak semua ujuk-ujuk. Aku mau les balet, aku mau pakai point shoes. Giling, tidak bisa begitu. Oh gitu. Tidak bisa. Kita mesti ada requirement-nya. Pakai itu tuh nggak bisa sembarangan ya? Nggak bisa, karena ini kan kemungkinan cederanya kan gampang ya. Kalau kita ototnya badannya belum strong enough, bisa kecengklak dong pastinya ya. Kita jinjit aja pakai ini bisa kecengklak, apalagi di sini. Ini cuma kita berdiri di atas ini di jempol loh. Ini jari kakinya kita begini. Benar-benar gini kan, nggak begini. Kalau ini kan begini. Jadi ankle-nya kita, kakinya kita, perutnya kita, punggungnya kita itu udah mesti kuat. Itu kalau sebenarnya ada requirement yang harus dilewatin kalau misalnya mau pakai ini. Bukan ujuk-ujuk kayak, tapi aku udah 5 tahun baletnya. Terus belum tapi tentu ya. Tapi sekali seminggu mungkin 2 kali seminggu, tapi kamu ngerjainnya nggak full sampai badannya strong enough, nggak bisa juga. Maksudnya mungkin bisa cuma berdiri doang, tapi abis itu mungkin ambil pegangan sama barnya. Tapi dilepas kan kita nari pertunjukan nggak pakai bar ya, pakai bar enggak. Jadi gitu kayak banyak hal yang karena kan tujuan utama kan karena orang kan selalu pengennya ya kalau mereka kan pengennya kalau disebut balerina kan which is pengennya ya inilah ya, ini perjuangan kehidupan. Belum lagi kalau nanti pakai ini, kalau kaki-kakinya kayak priayi, untuk kaki aku kayak petani ya, agak strong gitu. Itu bisa blister lecet yang dengan air itu di dalamnya. Bisa setiap hari. Aku dulu punya geng balet waktu zaman-zaman di Marina. Dia setiap mau pakai point shoes ini, dia mesti pakai band Tensoplast ya. Kayak ya band 8 gitu band lah ya. 8 gitu seluruh jarinya. Gila. Ini itu harus kaki disponsorin priayi nih. Harus disponsorin. Itu kaki priayi ya. Iya, karena kalau nggak dia melepuh-melepuh itu. Kalau kaki petani nggak masalah ya. Setelah berminggu-minggu baru luka gitu maksudnya, tetap luka. Aku nggak lupa bawa ini. Aku emang nggak pakai juga sih. Jadi biasanya kita pakai semacam sponge gitu. Sekarang macam-macam sponge-nya, ada yang sponge kayak nggak ada yang beda. Ada sponge bentuknya kayak sepatu gini. Macam-macam, ada yang dari bahannya wool, ada yang dari sintetik, ada yang dari silikon. Nah, kalau aku sukanya pakai tissue paper. Dilipet-lipet supaya ada kayak sedikit bantalan gitu loh di kakinya sedikit. Tapi nggak bisa ketebelan juga. Kalau ketebelan, we can feel the floor. Kita mesti bisa, kan kita nari sama lantai. Kalau kita nggak bisa ngerasain. Itu tuh bisa ngerasain. Kan kayak kaku gitu kan. Ya ini kan belum pernah dipakai ya. Kalau udah habis dipakai dia agak sedikit lebih fleksibel. Tapi kan kalau dia terlalu fleksibel nggak bisa support badan kita juga. Gitu. Jadi emang agak gitu deh. Agak mesti lembek tapi tetap support, jadi kalau udah lembek banget ya mesti dibuang, nggak bisa dipakai lagi karena bisa dangerous juga buat kita sebagai penari, nggak bisa support badan kita. Di kita tuh ada nggak sih balet yang kayak original balet itu kan orang kan selalu taunya Swan Lake, terus Sleeping Beauty, Nutcrackers, gitu. Pakita, gitu. Itu tuh kan semua dari luar nih. Dari kita tuh nggak punya yang bisa dibuat ya. Kayaknya sih beberapa sekolah udah pernah ya. Kayak dulu kalau Marina yang aku ingat itu Jakarta Rup. Jakarta Rup. Terus ada dulu Tante Nani punya judulnya Coralina namanya, tentang Putri Duyung. Aku tahu itu. Tahu ya? Tahu. Ya, tentang Putri Duyung. Jadi kayak sekolah-sekolah balet ada yang kayak Marlupi juga beberapa kali bawa
cerita Indonesia. Mungkin sekolah-sekolah balet yang lainnya juga aku nggak ke-update aja, tapi ada usaha untuk itu gitu. Dan juga sebenarnya sempat ada pembicaraan kayak yang kenapa sih kita nggak bikin tari balet yang lebih ke Indonesiaan? Itu ada usaha juga, tetap kita kayak yang nari balet dengan unsur kebatak-batakan, ke Jawa-Jawaan, Betawi juga ada. Udah beberapa udah usaha, udah ada usaha itu. Oh gitu. Terus sih. Tapi maksudnya agak sulitnya karena balet itu kan sifatnya tuh ethereal gitu, kayak ngambang diva melawan gravitasi. Sedangkan kan tari Indonesia kan lebih mendak turun bersama bumi gitu. Jadi kayak pencampurannya tuh masih agak bingung mau ditaruh mungkin dimana lebih gitu ke kontemporer lebih gampang gitu. Karena kontemporer emang lebih turun ke bawah. Cuma kalau ya jadi ya bisa berusaha dengan menggunakan musiknya, kostumnya, terus mungkin tangannya atau pose-pose kakinya. Cuma ya memang masih agak berusaha lah untuk menyatukan yang satu naik satu turun gitu kan susah ya. Sementara kan balet itu kan cing 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 gitu kan. Yang kayak maunya kayak ya kan? Ngambang kayak lompatnya juga kan gitu kan gitu ya. Iya. Sebenarnya yang satu kan gitu ya kan gitu. Oh, pinter banget ya. Ya kan, maksudnya gitu. Nah, tapi bisa. Nah, kayak waktu tahu yang kita nonton kan ada film Black Swans yang siapa namanya? Kok gue lupa. Natalie Portman. Itu kan Black Swans itu kan yang ada di Swan Lake kan, yang si kan Odile-nya Odette itu kan. Nah, itu kan New York ya. Yes. Nah, di dunia ini yang setaunya Dela deh, perjalanan orang nih untuk menjadi seorang prima balerina tuh sampai apa sih yang harus dia lakukan sehingga nih gue prima balerinanya gitu. Biasanya sih yang membedakan kita sama penari lain, jadi yang bikin stand out seorang penari itu bisa akhirnya dia jadi solois atau penari utama lah. Yeah. Even di sini nggak usah punya ballet company aja, kita mesti punya personality. Jangan kayak mau blend, aku mesti sama kayak dia gitu, kayak kalau sama kan akhirnya jadi nggak kelihatan ya. Jadi kita mesti punya personality. Tapi kalau di sekolah ballet kan awal-awalnya emang mesti jadi penari yang di sampingnya dulu lah ya. Maksudnya nggak bisa ujuk-ujuk, oh aku keren sekali langsung jadi jagoan gitu kan, nggak juga gitu. Jadi di situ tuh kita bisa kelihatan misalnya kita profesionalismenya kita dalam berlatih, fokus, dengerin koreksi dengan baik, terus apalagi ya, terus dia kelihatan kayak dikoreksi, terus dia akan memperbaiki koreksinya gitu. Jadi kayak kadang-kadang kan ada kayak yang bebel gitu ya, dikasih tahu, itu kerjain lagi yang salah lagi kayak itu yang bisa kayak nanti si guru atau si koreografer atau si artistic director dari suatu company dia bisa ngeliat, wah nih orang keren nih, dia habis dikasih tahu terus dia kayak narinya tuh kayak, kalau nari kan juga kayak nari Jawa, nari apa Batak apa Sumatera Barat apa Jawa Bali apa, itu kan kalau misalnya nari tuh bukan sekedar menggerakkannya bagus sekali gitu kan misalnya, tapi dia kayak ada menjiwai penjiwaannya itu, yang itu juga kadang-kadang ada yang bisa dengan mudahnya dia mengeluarkannya sendiri, ada yang kadang-kadang mesti dikeluarin. Nah kadang-kadang maksudnya yang biasanya bisa langsung catch si guru atau si koreografer itu kan kayak yang gila nih dia kelihatan mau stage presence-nya tuh udah kelihatan. Nah itu juga membantu orang untuk yang oke, yuk kamu jadi jagoan sih latihan tarian yang sendiri gitu. Suka diisengin gak sih? Ada sirik-sirikan gak itu sih? Yang kayak film itu ya? Iya kan kalau di Black Swan itu kan kayak gimana gitu. Aku sih pernah ngeliat di reels di Instagram penari-penari luar negeri ada aja sih, tapi nggak seseram itu. Tapi kayak mungkin kayak tato bajunya robek gitu, kayak segitunya ya tetap ya ada ya persaingan. Ada tapi kayak persentasenya sebenarnya sedikit sekali, nggak segitu gitu scary-nya. Itu kan namanya juga film ya, exaggerate gitu. Sebenarnya film lebih kayak center stage sih, lebih center stage itu ya Mandy Moore kan? Iya, Mandy Moore nyanyiin ya.
Iya, itu lebih natural ya, apa? Lebih Itu kan realistis. yang New York kan? New York, ya itu yang based on sekolahnya Balanchine. Oh. Tapi dia pakai American Ballet School namanya kalau nggak salah ya. Apa sih di film itu? Tuh, ya terus ada film seri TV yang pernah kita juga bahas kan, Bunheads, Bunheads ya kan. Kalau Bunheads kan sekolah balet di kota kecil, desa ya. kecil, ya itu, kayak gitu kan di situ kelihatan tuh Gitu. yang kelihatan lebih bagus, ada yang kayak leyeh-leyeh tenang-tenang aja, kita di kelas baletnya, ada yang kayak ambisi gitu kayak itu kan bisa gurunya akan bisa ngelihat. Misalnya kayak yang leyeh-leyeh yang tenang-tenang aja asal datang aja gitu kan dia gak bakalan kepilih jadi penari utama kayak yang ya dia datangnya aja udah alhamdulillah gitu kan. Iya, mungkin disuruh sama mamanya. Tapi yang ambi gitu. juga belum tentu juga kepilih ya. Juga karena kan kadang-kadang ambinya tuh kita kan tetap si gurunya itu juga kadang-kadang atau koreografer tuh dia kayak melihat orang terus interpersonalnya juga dilihat kan. Nggak gila dia melakukan apapun dia akan menjatuhkan temennya ya nggak gitu nggak bakal kepilih juga sama orang yang kayak gitu kayak dia kayak nggak mau bantuin temennya apalah segala itu ya kan ada kan orang yang merasa gue udah jago nih dari apa tuh tadi dari plie dari apa itu allegro tuh, ada gionya gitu udah jago nih gue pasti kepilih nih jadi prima ballerina karena kadang-kadang gini loh utama, kadang-kadang gitu. kayak kita bisa ngeliat nih gini, overconfidence juga agak bisa ngedrop bisa ya karena kan apa ya overconfidence akhirnya kita ngeliatnya kayak gini kita bisa ngeliat orang kayak ini orang merasa jago banget sih, emang jago sih, cuma jangan kelihatan sampai merasa jago banget sampai semua orang kayak semua yang ini nggak keren gitu kayak gue terkeren gitu ya nggak bisa gitu juga gitu kecuali dia menjago banget ya bisa jadi gitu tapi maksudnya tapi kan gini semua orang yang besar itu harusnya kan ini kan harus menjadi balerina utama itu kan pasti dia tidak akan pernah lah ya basically pasti dia tidak akan membuat atau merendahkan orang lain lah harus ada perjuangannya jadi kayak dia bilang harus latihan juga harus disiplin datang juga tepat waktu harus bisa kerjasama dengan orang lain karena kan penari itu kan tidak bisa bekerja dengan diri lu sendiri lu kan ada tim lu ada yang bikin kita keren tuh kadang-kadang mungkin si korde balenya karena di samping itu kan suasana kan? Bikin suasananya itu aku lupa ada satu pengalaman maaf ya aku mau cerita lagi satu pengalaman yang paling berkesan buat aku berdua semenjak menjadi penari freelance itu kan akhirnya kita berdua tetap sih kayak kerjanya nungguin panggilan gitu ya terus suatu waktu kita kayak lagi ngobrol-ngobrol sama sahabat-sahabat di luar balet sahabat bener-bener sahabat pergaulan kehidupan gitu akhirnya came up lah kita kayak ide untuk bikin pertunjukan sendiri aja. Kenapa selama ini kita selalu nungguin koreografer atau sekolah balet bikin sendiri gitu. Terus kan dengan bantuan dari sahabat-sahabat ini ada yang emang suka bikin IO, party-party atau enggak suka nge-DJ atau ada interior designer. Akhirnya kita kayak bekerja sama. Terus kita bikin pertunjukan Allegro Adagio. Ya itu yang aku pernah dengar di Adela Aleta. Jadi ada 6 tarian, semuanya ada Adela Aletanya. Terus kita mengajak 6 kayak tiga koreografer kalau nggak salah. 3 koreografer Indonesia yang kita pengen kerjasama. Waktu itu ada Kak Dedi Puja Indra, ada Uda Beni Krisnawardi, terus ada Edmund Gairlan gitu. Kita kayak ajakin, yuk bikinin tarian dong buat kita berdua gitu. Jadi kan, jadi kita benar-benar yang full charge kayak kita mau bikin panggungnya seperti ini desainnya, kostumnya pengen, jadi kayak semuanya di tangannya kita. Gitu. Dari kalian berdua lah ya. Gitu. Lightingnya pengen begini, kita kontaklah lighting Mas Iskandar Ludin yang keren itu untuk bantuin bikinnya gitu kayaknya benar-benar yang terus habis itu kita bikin promosi waktu itu kalau promosi balet di zaman itu jarang tuh masuk ke majalah Free Magazine ingat nggak sih ada Free Magazine ada terus kita promosi di Hard Rock FM jadi kita benar-benar yang promosinya tuh bukan yang reguler dulu dikerjain. Kalau dulu tuh pertunjukan balet tuh biasanya pertunjukan balet promosinya ke murid-murid baletnya atau ke sekolah balet yang lainnya gitu.
jarang tuh yang kayak masuk ke media yang biasa, media apa tuh namanya? Ya media Media yang lebih konvensional luar, lah, ya, lebih ya. luas lah gitu. Heeh. Jadi kayak begitu hari itu pertunjukan tuh yang nonton tuh kayak orang-orang baru yang jarang nonton balet. Sampai aku ingat banget Tante Farida Utoyo sampai ngomong gini, "Gila kamu hebat sekali. Bisa mengajak manusia-manusia ini. Ini muka-mukanya aku nggak pernah lihat." Tante Fari kan waktu itu masih megang Gedung Kesenian Jakarta. Kita di Gedung Kesenian Jakarta waktu itu. Hebat loh. Oh, kalau punya duit gitu. Enggak ada yang, maksudnya enggak kok. Itu kan kita kan pertunjukan tari. Biasanya kalau pertunjukan tari zamannya Tante Fari tuh bisa maksudnya bisa dapat slot lah di situ. Ya gitu. Makanya hebat kan bisa masuk slot di Terima kasih. Gedung Kesenian Jakarta itu. Ya kan kita membawa nama-nama besar juga yang koreografer ini, koreografer itu, yang baletnya juga. Dari balet ini kan pernah dapat iklan. Iya. Iklan apa? Berdua nih. Vita Simin. Oh iya, Vita Simin. Berdua. Terus apa ada lagi? Satu waktu itu ada kayak cuma penggembira-penggembira, ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada apa lagi ya? Pokoknya yang balet Seru nggak? Seru lah, aku kan males. Aku kan waktu itu umurnya udah berapa ya? 20-an, 30-an itu kan kalau suruh audisi iklan biasanya jadi ibu-ibu ya. Kita bisa kalau diajakin ini ada audisi iklan nih, jadi ibu rumah tangga, kita bisa nggak nongol. Tapi kalau bisa audisi balet, oke, langsung berangkat. Karena kan ya emang saingannya juga lebih sedikit ya kalau balet ya. Maksudnya kalau jadi ibu-ibu rumah tangga, banyak yang udah jagoan jadi ibu-ibu. Kita kan iya. kurang ibu-ibu kayaknya. Bukan kurang ibu-ibu sih sebenarnya. Oh, aku pernah ini ada cerita lupa, cerita iklan, ada biskuit Ups tuh dulu. Dia perlu penari cewek cowok. Jadi lah dia audisi zaman itu kan penari cowok balet kan nggak ada ya di Indonesia ya? Ya nggak ada. Nggak ada dong. Aku udah kepilih nih, alhamdulillah. Terus dia nanya, oke, penari balet cowok siapa? Nggak ada sih di sini. Kalau kamu mau kontak aja ke Singapura. Dia kasih cicit beneran lo dia kontak dari Singapura, Jeffrey Tan. Dia dulu dia jagoan di Singapore Dance Theater gitu. Jadi dia dibawa ke sini. Terus kita latihan sekali. Terus sampai si manajernya si Jeffrey aja apa yang, gila kalian tuh nggak pernah nari, baru pertama kali ketemu baletan langsung klop banget gitu. Kayak udah kenal sebelumnya baletnya tuh udah enak aja langsung gitu kayak. Iya nggak tahu kenapa kok bisa pas banget. Padahal dia kayak juga itu asal ngomong doang padahal itu ke agensinya. Kayak ya silakan cari ke Singapore Dance Theater nih kontaknya gitu. Dia bener-bener mungkin memang dan jalannya. bagus banget. Maksudnya dia kayak nanti kasih lihat mana ya rekamannya. Iklan apa? Iklan itu. OOPS biskuit Ups dulu. Orang-orang pada suka dulu. Enak kan? Judulnya Tadi kan, orang-orang pada suka. Tadi kan sempat ngomongin soal balet yang aku tanyakan. Soal balet tuh yang tadi kan Indonesia bikin Coralina gitu-gitu. Nah pernah terlibat nggak yang benar-benar balet dipaduin dengan musik etnik Indonesia? Enggak ya? Musik etnik sih. Coralina sih nggak terlalu musik etnik Indonesia Nggak, sih. tarian balet digabungin dengan etnik Indo. Iya si Coralina itu. Oh gitu? Kalau itu yang udah kena nari Batak. Oh gitu? Nari Pernah? Batak. Waktu itu ada Marina. No, itu way over. So like 90 sebelum 97 lah pastinya tentunya. Sebelum itu kalau nggak salah Marina di hire untuk bukan di hire ya. Untuk acara Natal keluarga besar Batak apa gitu. Terus bikin lah kan Tante Kamaya kan dia orang Batak ya, Lubis. Jadi bikin lah. Jadi semua penari-penari Marina berapa banyak tuh udah 40 kali, banyak banget karena di Balai Sidang dulu, masih Balai Sidang belum JCC. Kita nari Batak sih. Ya gitu-gitu. Pakai baju balet tetap leotard, terus pakai ulos, pakai kain ulos, terus pakai ininya orang Batak gitu. Iya sih. Yang sempat itu sih. Jawa enggak lah. Momennya dia belum. Sekarang udah ada sih Marina udah bikin yang Jawa.
itu. Terus apa lagi yang Indonesia ngasih aku? Aku akhirnya belajar nari Jawa juga sendiri. Tunjukkan aja sendiri. Tunjukkan sendiri. Mahal nggak sih? Apanya tuh balet? Balet tuh belajarnya kan orang taunya sekolah balet tuh pasti buat anak orang kaya. Kayak Yang berkecukupan lah. Kayaknya sekarang sih udah affordable ya. Kan dulu tuh kayaknya mahal banget kayaknya. Sampai sebelum kita berjumpa dengan dia. Gitu. Oh gitu. Simbol keningratannya itu. Oh. Ya enggak, masalahnya kita tuh nggak ada buatan Indonesia. Oh, iya. Dulu ada buatan Semarang. Aku ingat, aku menyesal sekali aku tidak menyimpannya. Aku sempat beli sekali seumur hidup. Bagus. Ya, bisa berdiri lah. Kalau soal Pertanyaan nyaman gue tuh kenyamanan, gini, bagus. makanya aku cuma punya sekali karena abis itu aku langsung tetap kalau ada yang keluar negeri aku beli yang dari luar negeri. Oh gitu. Maafkan. Mutu, Karena ya mutu lebih bagus dari sana. ya karena kan kalau yang dari luar negeri itu kan udah ratusan tahun ya. Teknologinya dan pasarnya, bangsa pasarnya. Jadi dia bisa menggunakan kualitas yang lebih Jadi baik itu yang bikin gitu. mahalnya ya. Akhirnya karena ini kayak yang paling murah tuh mungkin 500.000 kali ya sekarang. Oh. Ada Ini ya? aja Masih ada nggak ya? Ini aja kamu pilih yang nggak ada di Indonesia. Emang Oh nggak nggak mau, ini kalau emang ini nggak ada mau itu kalah ada. aja. Virgo kan gitu, emang show off aja. Yang ini. Iya. Iya kan biar agak beda dikit lah sama yang Nah, lain. tuh kan. Ya kan? Biar. Tetep kan? Oh, Gitu. sekarang sebenarnya udah kayak gini ada yang buatan Cina, jadi nggak terlalu mahal. Jadi sebenarnya Cina masih tuh ya. tetap bisa affordable. Cina itu bertahun-tahun sudah. Oh ya, tapi dia Cina juga punya punya metode balet sendiri. Punya balet sendiri kan, punya Iya, balet keren company sekali, juga dia kan. keren sekali. Dan lebih parah lagi ya. Iya kan dia 11-12 sama Rusia. Iya, makanya. Keren, dia keren. Iya. Ya, lupa. Jadi affordable sebenarnya. Setelah kita hemat-hemat, stockingnya nggak cepet robek, baju baletnya nggak pengen. Kalau yang itu udah beli lagi yang baru, gitu. Oh, Pakai gitu ya. terus yang itu sebenarnya bisa affordable kok. Sekarang udah bisa. Terakhir nih. Nah. Mau ngucapin apa buat orang-orang yang selama ini udah mensupport kalian berdua nih? Aku nanti nangis loh. Oh ya. Justru. Enggak. Gitu. Dela tuh masih lari nggak sih di sana? Leta. Leta tuh masih lari nggak sih di sana? Tradisional. Oh. Dia ikutan satu grup namanya Suara Indonesia. Seneng dia. Jadi kadang-kadang nari. Tapi nggak pernah balet lagi dia di sana? Kadang-kadang kalau lagi kesambet dia. ada kadang-kadang dia suka Australian Ballet suka ada bikin adult weekend or something gitu kayak workshop buat adult. Terus dia balet di Sydney Opera Terus House ponakan, studio. Pakita, Pakita balet nggak? no. Dulu dia sempet 2 bulan kali. Habis dia baru 2 bulan minta pertunjukan yang belum nyampe lah ya. Jadi dia akhirnya ritmik gimnastik. Oh. Cuma nggak tahu nih, aku lagi berdoa mudah-mudahan dia mau balet sekarang. Loh, walaupun Nah, lagi ritmik itu kan juga hampir mirip kayak balet kan? Iya, tapi kan Lebih jejing gerakan. Jadi apa yang mau disampaikan buat orang-orang yang Ah. selama ini sudah mensupport kalian berdua? tentunya terutama buat papa mama ya. Terima kasih banget karena udah bantuin sudah membiarkan anaknya untuk terjun terus di balet. Terus guru-guru balet tentunya dari kecil banyak banget, ada Miss Ati, Miss Yanti, Miss Dinar, tentunya Kamaya sama almarhum Tante Nani Lubis, terus ada Tante Farida Utoyo, ada Miss Vivi Siangga, terus siapa lagi guru-guru balet lagi yang dan koreografer banyak yang udah percayain sama Della Leta. Della suka meng-cover Della Leta berdua. Terus pastinya banyak orang-orang yang banyak membantu Della sih. Cuma dia suka terlalu lupa. Tapi pasti orang-orang, teman-teman juga pastinya, teman-teman balet. Karena pastinya menginspire kita. Terus kakak-kakak senior juga yang banyak menginspire. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mau hadir ya. Nah, demikianlah teman-teman Jenggun obrolan saya hari ini bersama balerina kembar yang cuma ada satu. Semoga obrolan kami hari ini bisa menjadi perspektif baru dan inspirasi buat teman-teman. Dan kalau mau belajar balet, hayu segera lakukan. Dan terima kasih.